Tapi dari sisi bapaknya yang punya mobil ini juga rugi loh. Beliau ini kan melakukan tindakan itu tuh di muka umum, bisa direkam siapa aja, bisa viral kapan aja. Kita tahu dong sekarang itu gampang banget viral, dan itu bisa membuat beliau ini. Insiden perusakan sepeda motor ojek online oleh pengemudi Alphard yang sempat viral di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, akhirnya berakhir dengan kesepakatan damai setelah kedua belah pihak menjalani mediasi di Polsek Pesanggerahan. Perselisihan yang bermula dari insiden spion tersenggol di kawasan RC Veteran Raya itu sebelumnya sempat memanas ketika sopir Alphard justru menghantam motor korban menggunakan batu bata, meski pengemudi ojol telah berhenti dan meminta maaf terlebih dulu. Aksi arogan tersebut kemudian viral dan menuai kecaman luas dari netizen yang berbakti di media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengemudi Alphard akhirnya menunjukkan itikat baik dengan mendatangi langsung kediaman korban untuk menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Ia mengakui tindakan emosionalnya saat itu dipicu oleh tekanan masalah pribadi yang sedang dihadapinya, sekaligus menyatakan kesiapan bertanggung jawab penuh dengan menanggung seluruh biaya perbaikan kerusakan motor korban. Dengan tercapainya mediasi tersebut, kasus yang sempat memicu kemarahan publik ini pun resmi diselesaikan secara kekeluargaan tanpa berlanjut ke ranah hukum lebih jauh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ya, namanya juga di jalan ya. Kadang kita sudah hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Atau sebaliknya, orang lain sudah hati-hati, kitanya yang kurang hati-hati. Kalau kecelakaan di jalan itu kan nggak ada orang sengaja menabrakkan dirinya ke pengendara lain, kan nggak ada, Pak. Cerita dari video itu adalah ada seorang bapak-bapak pengendara sepeda motor, dia diduga ya nyenggol spion mobil mewah Alphard ya, Toyota Alphard. Kemudian si driver Toyota Alphard itu nggak terima, marah-marah dan merusak balik si motor bapaknya, dipukul menggunakan batu atau batu bata lah, yang jelas dia ada yang merekam di situ. Harusnya nggak kayak gitu, Pak, nanti kalau viral baru tahu rasa. Mungkin bapak sebagai driver ya, karena takut sama bosnya, harusnya nggak usah segitunya ya. Emang setimpal Pak, seorang driver ojol nggak sengaja senggol spion mobil Alphard, motornya malah dihancurkan bagian depan pakai batu oleh supir mobil Alphard ini. Apa nggak bisa dibicarain baik-baik ya? Ya emang si supir Alphard itu juga mungkin bukan pemilik mobil, jadi mungkin dia merasa harus menanggung spion mobil tuannya. Tapi reaksinya di lapangan justru berlebihan, dan untungnya ada yang merekam. Menurutmu gimana aksi main hakim sendiri kayak gini? Jadi keinget nih, tadi pagi pas berangkat kerja lewat depan UIN Ciputat, ada kasus yang sama. Ada bapak-bapak motor Shogun kayaknya nggak sengaja nabrak bodi belakang mobil putih yang kayaknya juga mobil mewah, dan sayap motor bapak ini sampai lepas dan mobil belakangnya juga baret-baret. Kondisi aku lewat itu udah berdiskusi di lapangan. Kondisi ketika aku lewat itu udah berdiskusi, tapi dengan tenang sambil menyatat nomor HP. Gak ada tuh teriak-teriak atau sampai merusak lebih jauh lagi. Habis itu, ya saya langsung pergi dari lokasi. Marah boleh ya, tapi kalau sampai merugikan, apalagi merusak mental orang yang lebih lemah dari kita, itu yang nggak dibenarkan. Gimana menurutmu? Komen di bawah. Kita paham mungkin bapaknya yang punya Alphard ini, mobil mewah ini, mungkin emosi marah pas mobilnya disenggol atau ditabrak gitu. Tapi kalau ngelihat emosi dia yang meledak-ledak sampai mukulin motornya, ngancurin motornya, itu kayak kasian banget ya gitu. Padahal kelihatannya bapaknya di video tersebut tuh nggak melawan, bapaknya diem dan ketakutan gitu. Apakah tidak ada cara-cara lain gitu, misalnya kalau memang bapaknya ini terbukti menabrak atau menyenggol atau melecetkan mobil mewah ini, mungkin bisa diajak ngomong baik-baik, gimana solusinya, apakah mau diganti, dicicil atau gimana, atau dibawa mungkin ke kantor polisi gitu. Tapi kalau dengan intimidasi seperti ini tuh malah yang rugi sebenarnya dua-duanya. Bapaknya ini pasti trauma kalau ngeliat mukanya sampai berkaca-kaca tuh, kayaknya bapaknya ketakutan ya. Pertama dia mungkin merasa
orang kecil tidak mampu, kedua yang dihadapi juga mungkin orang kaya dan badannya juga jauh lebih besar gitu. Tapi dari sisi bapaknya yang punya mobil ini juga rugi loh. Beliau ini kan melakukan tindakan itu tuh di muka umum, bisa direkam siapa aja, bisa viral kapan aja. Kita tahu dong sekarang itu gampang banget viral, dan itu bisa membuat beliau ini kan jadi kurang baik namanya. Jadi mungkin kemampuan untuk mengendalikan emosi di jalanan ini yang memang kadang-kadang ya kita tahulah kalau di jalanan tuh kadang kita emosi, kadang ini, kadang itu, tapi tetap harus waras, harus tetap kepala dingin ya. Tapi semoga apapun itu, semoga kedua belah pihak ini bisa berdamai, bisa bertemu, mungkin juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, karena bagaimanapun ya mungkin bapaknya yang berbaju merah itu lagi emosi banget lagi dalam keadaan tekanan emosional yang tinggi gitu. Nah mungkin dia meluapkan emosinya kepada bapaknya ini, tapi kesengajaan merusak properti orang lain itu kan ada hukumnya, ada pidananya. Nah itu yang berbahaya. Nah, semoga juga bapak ojolnya ini mungkin nanti bisa menyelesaikan ini dengan baik, semoga nggak trauma dalam mencari nafkah, semoga sehat-sehat selalu. Kita doakan sebagai netizen yang baik, kita nggak ngomporin ya, tapi kita lebih ke melihat dari dua sisi, karena kan kita belum tahu nih kronologi yang sebenarnya bagaimana, karena kita cuma melihat dari sepotongan video, jadi tidak mau menghakimi dulu, tidak mau ngejudge dulu. Semoga kedua belah pihak ini bisa berdamai dan bisa mengambil pelajaran yang penting dari kasus ini. Dan lagi guys, lagi ngetren berita di Jakarta jadi bapak ojolnya tuh mau jalan tapi nyenggol spion ya guys, spion mobil Alphard, dan pengemudi mobil Alphard tersebut itu nggak tahu yang punya atau supir atau siapapun itu turun langsung ngambil batu mukul-mukulin mobil kaca motor bapaknya tadi sampai pecah kan, yang kalian lihat di video tadi cetak-cetok. Gue tuh nggak ngerti ya guys, orang-orang zaman sekarang itu mungkin karena faktor ekonomi, karena faktor semuanya tuh jadi ngaruh gitu sama kejiwaan manusia-manusia. Kalian ngerasa nggak sih manusia zaman sekarang tuh gampang banget emosional? Kalian tau nggak sih, aku tuh pernah guys mau nyebrang ya, mereka tuh masih jauh banget motornya tuh. Jadi ini tuh ada arah sini, ini arah sini, jadi bisa nyebrang sana gitu. Aku mau belok kanan. Aku tuh kalau nyebrang ngeliat-liat guys, kan aku juga takut kalau dia apa-apa ketabrak kayak apalagi waktu itu aku nyetirnya bawa anakku gitu, motor sekolah. Dari sana tuh jaraknya mungkin masih 10 meteran guys. Jadi gue mau ambil belok kanan nih, karena apa tadi tuh mobilnya udah lewat gini terus banyak. Jadi kita tuh gantian gitu loh. Gue paling depan, gue mau belok kanan. Jadi mobil motor dari sana tuh ya ampun guys, gitu. Padahal dia kalau ngerem dia nggak perlu berhenti, itu bisa, tapi saking nggak mau ngasih jalannya. Kalau dia pikir dia buru-buru, dia pikir gue nggak buru-buru, gue juga ngantar anak sekolah cuy, semua itu juga buru-buru ya. Kalau lu nggak mau lebih buru-buru lagi, lo masuk kantor jam 8 ya lu 6:30 berangkat dong kalau seandainya macet atau apapun itu gitu. Nggak usah nyalain orang di jalan, kecuali di sini memang ada peraturannya, nggak boleh nyalip, nggak boleh nyebrang, nggak boleh apa baru ya. Semua orang tuh berhak menggunakan jalan selagi itu masih normal, kecuali itu mobilnya udah jaraknya 1 cm kita lewat aja baru itu kan. Kalau kita jaraknya masih kayak 2-3 meter maksudnya 3-4 meter is okay gitu loh. Itu bener-bener nggak mau. Aku pernah nyetir motor guys. Jadi tiba-tiba lagi nyetir ngeng santai, ternyata motor depan aku tuh kayak lagi berhenti tuh, kita mau belok kanan, dia otomatis berhenti pelan-pelan dong, ngerem kan. Ternyata motor depan aku tuh cepaplangan, prak nabrak motor aku, otomatis motor aku nggak maju, tau nggak, majunya tak nyenggol motor depan. Mata kamu nggak lihat ya? Sampai begitu tau nggak, aku udah diem, aku udah gitu, karena aku nggak ngerasa bersalah karena aku ditabrak sama orang belakang gitu loh. Jadi aku aja nggak melototin orang belakang, cuma kayak ya udah, namanya orang tuh pasti di jalan tuh ada sial dan nggak sialnya, ada yang nggak sengaja, ada yang nggak sengaja. Selagi motor kita nggak poenyok, mobil kita nggak poenyok parah, ya udahlah. Motorku sering dijebret-jebretin sama motor, tapi ya udah, namanya Dino Konoha, kalian tau kan Konoha tuh macet, sumpek. Ya kan ibaratnya tuh udah normal seperti itu. Jadi kalau seandainya nggak mau kebeset mobil atau motornya, nggak mau kesenggol, ya pakai pesawat terbang gitu loh. Jadi kalau selagi nyenggolnya masih normal ya nggak apa-apa, kecuali udah parah banget baru. Gue tuh dari dulu gue bentak saking jengkal, sampai gue giniin,
Kenapa mau diganti rugi? Berapa juta sih? Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke bengkel sampai tak cuman gitu doang. Yang kedua, aku pernah juga. Jadi mobil jalannya tuh bisa lurus ke sana, dari sini ke sini, terus di sini juga ada gang. Nah, aku dari sini, guys, ada mobil ke sini, set begini loh. Nah, aku gini, set gini. Ternyata ada motor dari situ ngebut frut gitu loh, dia nggak mau berhenti. Jadi aku tuh fokusnya di depan, aku mau belok sini, set gitu. Tau nggak? Jadi aku masih gini, motor situ ngebut tak, dan nggak nyenggol sama sekali. Tapi memang jaraknya tuh sekitar kayak segini senti nih, sesenti seberapa sih? Ini segini nih jarak. Jadi motorku sama roda dia tuh, jadi dia tuh lurus dari belakang, aku gini. Tapi aku ngerem dulu karena dia mau lewat. Nah segini, dia teriak. Kamu tau nggak? Dia teriak, terus dia sambil jalan nih ngeng. Nah aku tempat di belakang dia tuh, karena gue nggak dia ngoceh pakai apa, dia pakai helm, tapi arahnya ke gue mulu. Terus ngeliat kanan lagi, saking jengkelnya gue, udah gue diemin, gue cuman, gue nggak mau minta maaf karena gue nggak ngerasa bersalah, kecuali gue nabrak dia baru nggak nyenggol sama sekali. Akhirnya apa? Gue jalan, gue bilang apa? Gue salip dia, gue gini aja. Ibu mau minggir, ibu mau berantem sama saya, ayo minggir. Gue nggak peduli, guys. Kalau orang mikir ya, kalau saya kata itu Ratu Jika bener, gue nggak peduli, sumpah. Kenapa? Orang itu kesabaran itu bisa ada batasnya, selagi itu masih ya udahlah gitu. Kecuali udah nyenggol, udah nabrak sampai dia peluka, sampai patah tulang baru. Nyenggol pun nggak pas. Ada apa? Ibu mau berantem, ayo minggir bu, minggir. Ada yang lecet, motornya rusak nggak? Ibunya jatuh patah tulang, kayak gitu. Nyenggol nggak motor saya, kayak gitu. Dia suka, langsung dia kelakap nutup helm, dia ngebut. Ya kan dia kan ngoceh-ngoceh mulu ya, kalau mau berantem ya minggir gitu loh. Nggak cuman sekali sampai gini, terus kanan lagi, terus gini. Aku sengaja di belakang dia, gini lagi. Ada kali 4 kali dia nengok ngoceh-ngoceh terus kanan gini. Ya gue gituin. Kadang orang tuh nggak ngerti, guys. Kalian itu kalau naik motor, kalau nggak mau kesenggol ya jangan bawa motor atau mobil. Orang itu bukan kita melumrahkan atau mewajarkan atau membolehkan ya, guys, orang nabrak orang, enggak. Namanya orang tuh juga ada sisi nggak sengajanya. Kayak lu aja kadang salah jalan, kadang salah beli apa, ya itu bukan mereka disengaja. Namanya kita di jalan, di negara yang penuh dengan sesak ini, ngerti nggak? Manusia makin banyak, makin berapa juta. Bayangin aja dibandingin Jepang dan Korea. Kelahiran menurun, kita tiap tahun berapa juta aja anak yang lahir, berapa ratus ribu yang lahir per tahun, ya kan? Apa bumi makin sempit, orang makin beranak pinak, ya kan? Orang makin dihimpit ekonomi, makin bayar pajak, meningkat. Jadi orang tuh stres. Nah karena stres hidup itu jadi emosi, gampang kesetanan, ya kan? Orang didoktrin, terlalu disuapin agama ini tentang ini, akhirnya orang kesetanan, orang emosi, orang menurut dia tuh dia paling bener, paling ini. Jadi ya udah, sama kayak pejabatnya yang kemarin tuh nerobos lampu merah, ya kan, lampu hijau, malah securitynya suruh nyembah. Pemimpin aja kayak gitu, gimana rakyatnya nggak kayak gitu? Apalagi orang yang merasa berduit kayak tadi mobil Alphard. Dia ngerasa gue punya duit, apa lu? Gue punya mobil, lu apa? Lu cuma bawa motor, lu. Apalagi di Konoha, lo ke mall aja naik motornya dipencos salah tuh rakyat jelata miskin. Gue ada mobil nggak pernah gue bawa, bukan karena apa ya, gue demennya naik motor. Why not? Kenapa? Gue coklat karena gue naik motor, kenapa? What? Why not? Lu yang putih kenapa? Lu kulit putih lu langsung orang kaya raya gitu, nggak menjamin. Jadi ya susah sih, udah susah. Mungkin bapak tadi bapak supirnya udah stres, siapa tahu cicilan juga banyak, mobil apa kita kan nggak tahu, siapa tahu kredit nyicil atau dia punya cicilan banyak. Bapak ojolnya juga buru-buru, lagian selagi mobilnya nggak penyok, nggak hancur total, jowes itu. Lagian saat dia minta ganti, tinggal aja minta ganti ke bapaknya, apapun motornya tahan. Ya kenapa dipukul-pukul kayak gitu? Kenapa sih suka banget orang bikin masalah hal yang sepele, kenapa suka dibesar-besarin? Omongin aja, emang nggak bisa diomongin? Hah? Emang bapaknya dikasih tahu ngamuk-ngamuk mobilnya dihancurin? Kan enggak sesimpel itu, sumpah. Hidup tuh simple sebenarnya, cuman orang-orang tuh udah kebawa emosi, udah kesetanannya aja mudah sensi orang-orang sekarang tuh, karena ya mungkin kehidupan itu ya, karena faktor stres kehidupan, ya kan, pemerintahnya yang makin mengada-ada, mungkin itu kan ngaruh, guys, ngaruh. Lu pikir nggak ngaruh di kehidupan sehari-hari?